Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Penguji Profesor Dr. H.M. Darwis Sude MSI, Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani MA. Pembimbing kami Profesor Dr. K. Haji Said Akil Husin Al-Munawar MA, Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, dan juga Sekretaris Sidang pada sidang terbuka kali ini yaitu Dr. Ahmad Sun Haji MPDI. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan penelitian kami, disertasi kami yang berjudul Metodologi Tafsir Maqasidi, Perspektif Moderasi Antar Umat Beragama, Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qaradawi. Pertama, kita berbicara tentang latar belakang penelitian. Kami membaginya menjadi dua, yaitu latar praktis dan latar teoritis. Terkait praktis, kami berpendapat bahwasannya kemunculan tafsir Maqasidi merupakan salah satu respons terhadap fenomena ekstremisme keberagamaan global. Dan yang kedua, latar teoritis, kita melihat bahwasannya fenomena ekstremisme keberagaman tersebut sebenarnya sudah direspon oleh tafsir maudhu'i. Tetapi tafsir maudhu'i tidak cukup mampu untuk melakukannya sehingga perlu kerangka yang lebih luas yang disinilah diisi oleh tafsir maqasidi. Sayangnya, dan ini menjadi latar teoritis yang kedua, pendekat pembahasan tafsir maqasidi yang ada hari ini cenderung terpolarisasi menjadi dua, yaitu mereka yang fokus pada maqasidul Quran dan mereka yang fokus pada maqasidus syariah. Penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan keduanya, yaitu menggabungkan antara maqasidul Quran dan maqasidus syariah. Lalu dari latar belakang ini kita merumuskannya menjadi 5 pertanyaan penelitian sebagaimana akan dijawab pada slide-slide selanjutnya. Namun sebelum itu kita tunjukkan juga tentang metodologi penelitian disertasi ini. Semua tahu bahwasanya karakter penelitian ini ada bisa dikatakan kualitatif. Sementara metode yang digunakannya lebih berupa sintesis, yaitu mensintesakan pemikiran tafsir Maqasidi Quraisy Shihab dan juga Yusuf Al-Qaradawi. Sehingga ini bukan hanya sekedar komparatif, yaitu penyebutan dua tokoh ini, tapi lebih kepada sintesis. Lalu kerangka teori yang digunakan ada tiga, yaitu teori moderasi, teori sistem Caesar Auda, dan teori asinonimitas. eh, Menuju pada temuan pertama, yaitu bagaimana sih gambaran kemunculan dan perkembangan tafsir Maqasidi. Kita melihat, sebagaimana kita singgung di awal, bahwasanya tafsir Maqasidi adalah satu jenis tafsir yang menguak tujuan di balik satu teks keagamaan, baik tujuan tersebut bersifat universal maupun partikular. Karena itu, dengan pengidentifikasian mana yang universal dan mana yang partikular, diharap bisa merespon fenomena ekstremisme keberagaman global tadi itu. Jadi, pengembangan tafsir Maqasidi adalah bertumpu pada pengidentifikasian mana yang maqasid dan mana yang wasail dari suatu teks keagamaan. Selanjutnya, temuan kedua, bagaimana jejak pemikiran Quraisy dan Yusuf Al-Qaradawi, terutama dalam usaha pengarus utamaan pendekatan makosid untuk merealisasikan moderasi beragama. Kita berpandangan bahwasanya kedua tokoh mewarisi gagasan pembaruan para tokoh sebelumnya pada abad ke-19. Dalam kasus Yusuf Al-Qaradawi mewarisi ayahnya sendiri dan juga beberapa pemikir Arab yang ada di Indonesia waktu itu. Tentu saja juga beliau mewarisi
para pemikir Mesir seperti Abdul Halim Mahmud. Dan Abdul Halim Mahmud inilah keduanya bertemu, baik Quraish Shihab maupun Yusuf Al-Qaradawi. Dan bagaimana penguarustamaannya, yaitu mereka itu dalam kasus Quraish Shihab, ia menggunakan mengembangkan tafsir tematik. Sementara Yusuf Al-Qaradawi menggunakan paradigma maqasid sehingga keduanya dianggap sebagai corong moderasi Islam hari ini dalam konteks yang berbeda-beda. Lalu bagaimana rumusan metodologi tafsir Maqasidi yang diekstrak dari pemikiran Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qaradawi? Sebagaimana bisa dilihat dalam slide ini, kita membaginya menjadi tiga aras, yaitu aras ontologis, aras epistemologis, dan aras aksiologis. Yaitu di sisi ontologis, kita melihat bahwasanya bahan baku tafsir Maqasidi yang ditawarkan ini mengintegrasikan imma maqasidul Quran wa imma maqasidus syariah. Lalu di tahapan epistemologis, penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan pemikiran tafsir maqasidi kedua tokoh sehingga menghasilkan tiga tahapan, yaitu makna leksikal, makna mu'jami, makna kontekstual internal, makna wazifi dakhili, dan makna kontekstual, makna wazifi khariji. Lalu rinciannya bisa dilihat sendiri ya. Lalu aksiologi, kita kita berkesimpulan bahwasanya tafsir Maqasidi ada maksud kami moderasi, pemikiran moderat adalah konsekuensi logis dari penggunaan tafsir Maqasidi. Dan ini ditunjukkan dalam beberapa indikator yaitu keseimbangan, kebajikan, dan luasnya ilmu pengetahuan. Lalu dalam aplikasi tafsir Maqasidi itu sendiri, kita membagi menjadi tiga studi kasus. Yang pertama di kasus teologi, yaitu makna Islam dalam Al-Quran, kita berpandangan dengan menafsirkan salah satu ayat yang terkait, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Di situ diperlukan adanya keseimbangan, moderasi antara maqasidul khalq dan maqasidul aqidah. Sehingga milah, ketika milah disebut itu sesungguhnya banyak dinisbatkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, sementara ketika disandarkan kepada Rasulullah itu disebut din. Selanjutnya, dalam isu integrasi zakat dan pajak, ketika menafsirkan Al-Baqarah 177 misalnya, termasuk juga At-Taubah 60, kita berpandangan bahwasanya eh, pajak itu sesungguhnya legal dalam syariat Islam. Wa atal mala ala hubbi. Termasuk juga penelitian ini merespon mereka yang berpandangan bahwasanya pajak itu zakat. Kami berpandangan bahwasanya bukan pajak itu zakat, tetapi zakat itu pajak, gitu ya. Ini ilustrasinya, kita mengusulkan bahwasanya zakat bisa digunakan sebagai harta independen negara. Lalu dalam kasus relevansi Pancasila dan Islam dalam isu politik, kita berpandangan bahwasanya dengan menafsirkan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, nanti ada lagi faulaika humul fasiqun dan faulaika humud dhalimun, bahwasanya eh, dalam ayat ini, yang ini bisa digunakan untuk menjustifikasi relevansi Pancasila dengan Islam, ada keseimbangan antara maqasidul syari' dan maqasidul mukallaf, termasuk keseimbangan antara berbagai tujuan yang terangkum dalam Al-Kulliyat Al-Khams. Di sini kita bisa menyimpulkan, sebagaimana dinyatakan oleh Nurholis Majid, bahwasanya Pancasila tidak lain adalah kepanjangan dari Islam itu sendiri. Dari itu semua kita bisa gunakan untuk membangun jembatan moderasi antar umat beragama
yang berintikan pada keseimbangan antara nusus juz'iyah dan maqasid kuliah dan sikap antara sikap keluar dan sikap ke dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.